Siapa yang tidak tahu Lo Keng Hong atau sering disebut sebagai Pak LKH. Kadang beliau juga disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Video kali ini kita tidak akan membahas Pak Lo Keng Hong, tetapi kita akan membahas salah satu perusahaan yang dimiliki oleh beliau dan porsinya di atas 5%. Apa sahamnya? Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, Pak Lo Keng Hong punya beberapa perusahaan yang kepemilikan perusahaannya itu di atas 5%. Ada APM Investama atau kode saham APMM dengan kepemilikan 147.517.000 lembar atau setara dengan kepemilikan 5,36% perusahaan APMM. Selanjutnya ada perusahaan yang masuk naungan MNC Group yaitu Global Mediacom atau kode saham BMTR dengan kepemilikan 1.067.633.500 lembar atau setara dengan kepemilikan 6,44 perusahaan BMTR. Next ada Intiland Development atau kode saham DILD. Pak Lo Keng Hong memiliki 686.416.700 lembar atau setara dengan kepemilikan 6,62% perusahaan BIL. Selanjutnya ada perusahaan BAN yaitu Gajah Tunggal kode saham GJTL, di mana Pak Lo Keng Hong punya kepemilikan sebesar 181.183.000 lembar setara dengan kepemilikan 5,2 perusahaan GJTL. Jadi Pak Lo Keng Hong punya 4 perusahaan dengan kepemilikan di setiap perusahaannya di atas 5%. Bagaimana kepemilikan di suatu perusahaan yang di bawah 5%? Apakah beliau punya? We never know, karena data tadi itu hanya mencerminkan perusahaan atau perorangan yang punya kepemilikan di atas 5% di setiap perusahaannya. Jadi kita akan bahas apa? Kita akan bahas PT Gajah Tunggal Tbk atau kode saham GJTL yang mana labanya naik 41% selama 9 bulan di tahun 2024 ini. Apakah labanya memang naik atau hanya sebatas kenaikan kurs saja? Kita akan bahas. Gajah Tunggal sendiri didirikan pada 24 Agustus 1951. Kegiatan usaha utama perseroan yaitu menjalankan usaha dalam bidang industri barang-barang karet dan mendirikan pabrik barang-barang karet untuk memproduksi, menjual, memperdagangkan, dan mendistribusikan. Menariknya, penjualan dari Gajah Tunggal ini sudah sampai ekspor, mulai dari Asia, Timur Tengah, Afrika, bahkan Amerika. Itulah penjualan ekspor dari Gajah Tunggal. Mulai dari kas perusahaan, Gajah Tunggal ini punya kas dan setara kas senilai 1 triliun. Dan juga aset keuangan berupa surat utang senilai 337 miliar. Untuk kas dan setara kasnya sendiri dibagi menjadi 3. Kas senilai 545 juta, lalu ada kas di bank senilai 735 miliar, dan deposito senilai 309 miliar. Akan tetapi total hutang dari Gajah Tunggal itu 10,7 triliun, sangat besar sekali. Khusus hutang berbunganya ada sebesar 556 miliar di jangka pendek dan 3,8 triliun di jangka panjang. Jadi kesimpulannya untuk kesehatan keuangan dari Gajah Tunggal sendiri untuk jangka pendek ini masih oke. Tetapi untuk jangka panjang ini PR karena ada hutang berbunga yang gede banget. Dan itu berefek ke beban keuangan juga. Sekarang kita move ke penjualan dari Gajah Tunggal. Untuk penjualan sendiri Gajah Tunggal naik 6,9% ke angka 13,4 triliun dibandingkan dengan tahun lalu. Hutang berbunga dari Gajah Tunggal ini berefek ke beban keuangan yang capai 446,7 miliar. Jadi beban hutang berbunganya ini berefek juga ke perusahaan. Ditambah Gajah Tunggal hanya mempunyai penghasilan keuangan senilai 9,1 miliar saja. Yang mencolok di laporan keuangan 9 bulan di tahun 2024 ini adalah perihal keuntungan lain-lain yang capai 93,3 miliar. Sayangnya di detail catatan nomor 34 terdapat hal yang tidak dijelaskan yaitu lain bersih sebesar 52,5 miliar. Kita kembali lagi ke penjualan Gajah Tunggal. Kalau kita lihat dari penjualannya dibagi menjadi 2 tadi, lokal dan ekspor. Lokal mereka atau ke dalam negeri itu penjualannya capai 76,79%. Sisanya sebesar 23,21% dari penjualan itu ekspor atau senilai 3,1 triliun. Untuk penjualan ke lokal sendiri dibagi menjadi 2 secara geografis yaitu ke Pulau Jawa dan juga Pulau Luar Jawa. Kalau kita lihat semuanya mengalami kenaikan. Untuk penjualan ke Pulau Jawa itu naik 4,5% dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk penjualan ke Pulau Luar Jawa itu kenaikannya capai 11,38%. Kalau kita lihat dari detail ekspor, tertinggi mereka ekspor ke Amerika sebesar 1,7 triliun. Dan nilainya ini naik sebesar 28,29% dibandingkan dengan tahun lalu.
Selain itu, penjualan ke Afrika juga mengalami kenaikan sebesar 14% atau sebesar 88 miliar. Untuk negara lainnya mengalami penurunan. GJTL penjualannya dibagi menjadi 5, yaitu ban, kain ban, karet sintetik, benang nilon, dan lainnya. Dari 5 segmen, hanya 2 yang mengalami kenaikan penjualan, yaitu kain sintetik di angka 741 miliar atau naik sebesar 11,57% dibanding tahun lalu. Lalu segmen usaha ban penjualannya capai 12,9 miliar atau naik sebesar 7,27%. GJTL sendiri kondisinya saat ini berada di PI 3,41 kali dan PBV ada di 0,49 kali. Menurut dua indikator tersebut, Gajah Tunggal bisa dikatakan saat ini kondisi murah. Namun sisi negatif dari Gajah Tunggal sendiri adalah beban keuangannya, di mana dari hutang berbunganya, tadi kita lihat ya, beban keuangannya itu capai 446 miliar. Kalau kalian sendiri, apakah mau membeli saham GJTL seperti Pak Lokeng Hong?